Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini kembali lagi kita datang beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, dengan apakah kita akan membalas akan kebaikan Tuhan? Mari, dengan segenap hati kita datang menyembah Tuhan, memuji Dia, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan. Amin. Kau Haleluya. Haleluya. hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan Amin. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Engkau kudus, Engkau agung ya Tuhan. Mari sembah Dia, puji Dia, muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kami mau balas akan kebaikan-Mu selain pujian penyembahan kami? Kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari berdiri bersama-sama. Katakan, Tuhan, dengan apa aku akan balas kebaikan-Mu? Haleluya. Engkau baik dan teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Ya Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Haleluya. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau Yesus. Pujilah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, mari sembah Dia, muliakan Tuhan, tinggikan Dia. Yesus, Engkau yang kami muliakan. Segenap Amin. hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan sampai saat ini. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai detik ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kembali kami mau memulai ibadah online kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati para pelayan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan urapan yang baru atas setiap hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari tetap tinggal berdiri. Kita puji Tuhan. Kita agungkan Dia. Kita sembah Dia. Nama yang ajaib, nama yang perkasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Haleluya. Setia-setialah. Amin. Amin. Haleluya. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, Dia setia sampai mati. Kita pun juga mau setia. Haleluya. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Amin. Haleluya. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Amin. Maju-maju saja. Haleluya. Haleluya. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Amin. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Haleluya. Amin. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Majulah jalan ke surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari tetap maju mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tambah hari majulah, Yesus lamanya beserta, lebih manis rasanya. Haleluya, jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus lamanya beserta, lebih manis rasanya. Yesus lamanya beserta, lebih manis rasanya. Yesus lamanya beserta, lebih manis rasanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Maju terus sampai Yesus datang. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengenal isi hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak?
Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Mari buka hati kita untuk Dia. Haleluya. Minta Tuhan selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Engkau yang Maha Tahu ya Tuhan. Haleluya. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Oh yang Maha Tahu ya Tuhan, dan Engkau menilai hidup kami. Bagi Tuhan tak ada yang tersembunyi. Amin. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Mari katakan, ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Setia melayani Tuhan, setia mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berjuang sampai akhir hidup kami. Kami akan terus melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Seperti seorang wanita yang datang mengurapi Yesus. Dia menangis di kaki Yesus. Demikian juga dengan hidup kita. Kita mau datang kepada Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh, menangis di kaki Yesus, di bawah kaki Yesus. Karena di bawah kaki Yesus ada kedamaian. Haleluya. Mari datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus. Engkau baik bagiku. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus. Engkau
baik bagiku. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, kami mau tetap setia. Setia kepadamu ya Tuhan, setia melayani Tuhan. Amin, amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus setia untuk melayani Engkau, melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan kami sudah memuji Engkau, memuliakan, meninggikan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami lakukan hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan bisa memberkati kami semua, memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami siap untuk dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari ini kita melihat dan kita akan mempelajari tentang kesetiaan. Kesetiaan di dalam buah-buah roh yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, terkait dengan kemerdekaan yang dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bersama bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Artinya mereka adalah orang-orang yang telah dilepaskan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Mereka orang yang sudah dibebaskan. Nah, saudara, kita semua adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Dibebaskan dari ikatan dosa, dibebaskan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Coba kita melihat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ini, di ayat yang ke-22, masih kita melihat di ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, dari buah roh yang dihasilkan oleh orang-orang yang sudah dimerdekakan dan kemudian hidupnya dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu akan menghasilkan hal-hal yang baik.
Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa orang-orang yang telah dimerdekakan tidak bisa lagi dan tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita membaca di ayat yang pertama di dalam pasal yang kelima ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pernyataan Rasul Paulus ini menegaskan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah dimerdekakan, untuk jangan mau lagi diperhamba. Untuk jangan mau lagi takluk kepada dosa, kepada perhambaan dosa. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Galatia tentang bagaimana keadaan situasi yang ada di jemaat Galatia, di mana mereka banyak dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran hukum Taurat yang sebenarnya kita telah dibebaskan. Yang sebenarnya jemaat-jemaat di Galatia itu telah dibebaskan, dilepaskan dari ikatan-ikatan peraturan-peraturan hukum Taurat. Tetapi bagi beberapa orang Yahudi, mereka percaya bahwa hukum Taurat itu adalah hukum di atas segala-galanya. Tetapi bagi Rasul Paulus, lewat dari setiap apa yang dia sampaikan lewat Injil kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus tegaskan bahwa kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah digenapi dan kita sudah dimerdekakan, kata Rasul Paulus. Kita tidak dibawa lagi perhambaan dari hukum Taurat ini. Kita sudah dibebaskan, kata Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang sudah dibebaskan dari segala ikatan dosa, orang-orang yang sudah dimerdekakan dari segala ikatan dosa, hidupnya akan dituntun dan hidupnya akan dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menguasai orang itu supaya dia dapat melakukan hal-hal yang baik, bukan melakukan hal-hal yang cemar, tetapi dia melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau ayat yang ke-16 di dalam pasal yang kelima ini berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging adalah berbicara tentang sebuah keinginan atau perbuatan yang akan dilakukan yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Sementara orang-orang percaya kepada Tuhan diminta untuk hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh Kudus. Orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, tadi saya katakan bahwa mereka akan mempunyai satu perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini kita melihat tentang satu perbuatan, satu hal yang harus dilakukan oleh semua orang-orang percaya, oleh semua orang-orang yang hidup di dalam Roh. Dan dikatakan ini adalah buah Roh, berarti ini adalah hasil dari perbuatan baik dari orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Itu adalah kesetiaan. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, dalam terjemahan bahasa Yunani menggunakan kata pistis. Kata pistis ini memberikan arti kepada kita adalah iman, faithfulness, iman, kepercayaan, keyakinan, ketaatan. Di sana ada janji. Jadi kesetiaan itu berbicara tentang keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan akan membuat kita taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang kesetiaan itu terkait dengan iman kita kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan
Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang memiliki kesetiaan. Orang yang memiliki ketaatan kepada Tuhan lewat apa? Lewat janji. Ada satu perjanjian di sana. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita berjanji kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Kita hanya berimankan kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi seorang yang percaya, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, di sana menceritakan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan 2 orang buta karena Yesus melihat iman mereka. Matius pasal 9, kita membaca di ayat yang ke-27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, inilah yang menjadi kalau saya bisa katakan apa yang akan dimiliki oleh orang-orang yang berimankan kepada Tuhan. Yesus tahu siapa orang yang percaya, siapa orang yang berimankan kepada Tuhan dengan orang yang selalu mencari keuntungan di balik setiap mujizat Tuhan Yesus. 2 orang buta ini adalah orang yang memiliki iman. Karena Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Kemudian di ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu." Artinya bahwa kesembuhan yang dialami oleh kedua orang buta ini karena kepercayaan mereka, karena kesetiaan mereka. Tadi saya katakan bahwa kesetiaan itu, kepercayaan itu, iman itu akan ada dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, yang berjanji untuk setia. Jadi ketika mereka mengalami mujizat, bukan berarti pada saat itu mereka baru percaya. Karena di ayat sebelumnya, mereka menyebut Yesus itu adalah anak Daud. Sebuah pernyataan sebagai anak Daud, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Dia adalah keturunan dari Raja Daud yang mereka tahu adalah raja mereka sendiri tadinya. Dan mereka percaya bahwa ini adalah juru selamat mereka. Ini adalah Tuhan mereka. Dan itu sebabnya ketika mereka berkata anak Daud, Yesus percaya. Yesus melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Mereka melakukan itu bukan hanya sebatas supaya mereka sembuh. Mereka dicelikkan mata mereka. Tapi karena iman mereka. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya karena dia percaya kepada Tuhan. Mujizat terjadi kepada setiap manusia, siapapun dia. Siapapun dia. Kalau dia percaya kepada Tuhan, dia berimankan kepada Tuhan. Mau dia orang Yahudi kek, mau dia orang Samaria kek, mau bukan orang Yahudi kah? Mau dia orang Kristen kah atau orang apapun, kalau dia percaya kepada Tuhan, berimankan kepada Tuhan, maka dia akan mengalami mujizat Tuhan. Apapun persoalan saudara, apapun penyakit yang saudara alami sekarang ini, kesetiaan saudara akan dilihat oleh Tuhan lewat iman yang ada pada dalam hidup kita semua, dalam kehidupan saudara sekalian.
Tuhan melihat iman. Tuhan tidak pernah melihat modus. Banyak orang yang punya modus sekarang supaya mengalami pertolongan Tuhan. Pura-pura mengatakan percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tahu sampai kedalaman hati dari kedua orang ini. Itu sebabnya mereka mengalami kesembuhan. Mata mereka dicelikkan. Karena iman. Karena kesetiaan. Jadi hasil dari buah roh itu adalah iman, kesetiaan. Mengeluarkan kesetiaan itu, mengeluarkan kepercayaan itu, mengeluarkan keyakinan itu. Dan kemudian kita melihat kita membaca di dalam Markus pasal yang kelima. Di sana kita melihat bahwa lewat keyakinan, lewat kepercayaan, lewat iman, itulah yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Injil Markus pasal yang kelima, Injil Markus pasalnya yang kelima, di sana berkata begini, ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Setelah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya dan untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, sambil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kesetiaan, kepercayaan ini, pistis dikatakan dalam bahasa Yunani, ini akan menyembuhkan dan menyelamatkan. Keselamatan terjadi, kesembuhan terjadi karena iman. Proses orang menjadi iman, membuat dia berimankan kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bukan proses seperti memutar balik telapak tangan terlalu mudah. Ada proses untuk ke sana. 2 orang buta tadi, mereka punya iman. Sekarang seorang wanita yang mengalami pendarahan, dia punya iman. Dia punya kesetiaan di sana. Dia tetap setia, dia tetap percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi. Walaupun sekian lama dia harus mencari pengobatan di sana sini, bahkan banyak uang yang sudah dikeluarkan. Tapi ketika dia melihat Yesus, dia yakin bahwa inilah yang bisa menyembuhkan dia. Dengan iman, dia tidak berteriak, tetapi dia dikatakan di sana, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan benar, iman inilah yang menyelamatkan. Iman inilah yang menyembuhkan. Kepercayaan kita. Sekali lagi dikatakan bahwa ketika kita berjanji untuk setia, ketika kita berjanji untuk taat, ketika kita berjanji untuk percaya kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu
dapat membuat setiap orang percaya itu dibenarkan. Kesetiaan itu dapat membuat orang percaya mendapatkan hidup dalam damai sejahtera. Lewat kesetiaan iman kita, percaya kita. Roma pasal 5, di dalam surat Roma pasal yang kelima, surat Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-1. Roma pasal 5. Di sana dikatakan begini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena iman membawa kita hidup dalam damai sejahtera. Karena percaya kepada Yesus, dalam kesetiaan kita, dalam keyakinan kita, itulah yang membawa kita dalam hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Karena Kristus, karena Tuhan, karena kita percaya, karena kita yakin, karena kita taat kepada firman Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, lewat iman dan percaya kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita diselamatkan. Itulah yang membuat kita diselamatkan. Tadi dikatakan bahwa dengan beriman kepada Tuhan, kita dibenarkan dan kita diberikan hidup di dalam damai sejahtera. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Di dalam surat Efesus pasalnya yang kedua, surat Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman kita kepada Tuhan membawa kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita, kata firman Tuhan. Itu bukan hasil dari kerja keras kita. Tapi itu adalah merupakan pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Jadi dengan iman yang ada pada kita, dengan kepercayaan yang ada pada kita, membuat kita banyak mengalami hal-hal yang indah di dalam Tuhan. Membuat kita banyak mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergunakanlah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang ke-5, dalam surat Galatia, kita kembali di dalam surat Galatia pasal yang ke-5 tadi. Galatia pasal yang ke-5, tapi kita membaca di ayatnya yang ke-16 tadi yang sudah kita baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Tetapi ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kembali kita melihat bahwa Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Galatia, ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan dan kita tidak hidup di bawah perhambaan dosa kah itu, perhambaan hukum Taurat kah itu, kita sudah dimerdekakan, maka kita akan hidup menurut keinginan dan kehendak Roh. Ketika kita hidup dalam keinginan dan kehendak Roh, maka di sanalah kita akan menghasilkan kesetiaan itu. Di sanalah akan menghasilkan kepercayaan itu. Di sanalah akan menghasilkan iman yang teguh itu dalam hidup kita. Membuat kita selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Membuat kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita ada di dalam kehendak Roh. Kalau kita hidup di dalam kehendak Roh, maka kita akan melihat ada buah yang keluar dari sana. Itulah buah Roh yang ada dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasalnya yang ke-8, Roma pasal yang ke-8, surat Roma pasal yang ke-8, kita membaca dari ayatnya yang pertama. Di sana berkata begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada lagi perhambaan. Tidak ada lagi di sana dikatakan penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kita hidup di dalam Roh. Kita hidup di dalam Roh Kudus. Tidak ada lagi perhambaan di sana. Yang ada adalah hidup kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak diperhamba lagi oleh dosa, tapi kita dipimpin dan diatur oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ada mujizat dinyatakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita melihat, karena kita hidup di dalam Roh, karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita melihat juga masih di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-5, di sana berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita mau hidup di dalam Roh, kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita akan mengeluarkan buah di sana. Menjadikan kita orang yang setia. Menjadikan kita orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Memiliki keyakinan yang teguh. Ketaatan kepada Tuhan. Dan kita berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Maka mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, hiduplah di dalam Roh, hiduplah di dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan tetap terus bekerja. Tuhan akan tetap nyatakan mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita mau tetap setia kepada Tuhan, tetap hidup di dalam kehendak Roh. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan itu pujian. Seperti wanita mengurapimu. Kita percaya lewat kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu,
menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata,
tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Haleluya. Inilah yang menjadi keyakinan kami kepadamu Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Engkau. Di dalam kesetiaan kami tetap percaya kepada Engkau. Dan kami mau hidup di dalam kehendak-Mu, di dalam roh-Mu itu Tuhan. Sehingga kami mengalami mujizat, kami dapat melihat, mengalami mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan. Biarlah kami mau tetap teguh di dalam Engkau. Kami mau tetap taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti tayangan ini Tuhan. Engkau tolong mereka semua ya Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Biarlah sukacita, damai, sejahtera-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap berharap dan percaya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.